Hari ini saya akan membahas tentang Financial Reporting System (FRS) atau Sistem Pelaporan Keuangan dan Managerial Reporting System (MRS) atau Sistem Pelaporan Manajemen. Sebelum memahami tentang FRS maupun MRS, kita perlu mengetahui apa itu General Ledger System, GLS atau Sistem Buku Besar Umum. GLS memiliki karakteristik sebagai penghubung ke sistem lain dalam suatu perusahaan melalui arus informasi. Ringkasan dari siklus transaksi dibuat menjadi GLS yang digunakan sebagai input untuk membuat suatu FRS maupun MRS. Sebagai sebuah input, GLS harus mengumpulkan data dengan segera serta akurat, mengklarifikasi data sesuai kode akun yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut, serta harus memastikan kevalidan dari suatu transaksi. Baru kemudian, bila semua telah terpenuhi, data transaksi dapat diproses lebih lanjut. Dalam bagian pemrosesan data, posting transaksi ke dalam akun sebenarnya, serta buat penyesuaian apabila transaksi tersebut memerlukan penyesuaian. Lalu, akan dapat dihasilkan sebuah output yang tepat waktu serta berkualitas. Sumber input dalam GLS berasal dari sebuah voucher journal yang dapat digunakan untuk mewakili rangkuman transaksi yang serupa atau satu transaksi yang unik, serta mengidentifikasikan jumlah keuangan dan akun buku besar yang dipengaruhi. Sebuah voucher journal perlu diotorisasi oleh manajer yang bertanggung jawab. GLS memiliki database yang terdiri atas sejumlah file transaksi, seperti yang pertama, GL Master File, file utama untuk Financial Reporting System berdasarkan chart dari suatu akun. Yang kedua, GL History File, digunakan untuk mewakili laporan keuangan komparatif dengan basis historis. Dan yang ketiga, Voucher Journal Life, semua jurnal pada periode sekarang. Yang keempat, Voucher Journal History Life, jurnal pada periode yang lalu untuk melakukan audit trail. Yang kelima, Responsibility Center File, data keuangan dari penanggung jawab untuk manajemen reporting system. Yang keenam, Budget Master File, data anggaran dari penanggung jawab untuk manajemen reporting system. Dalam menyiapkan FRS, GLS menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, serta arus kas. Sedangkan, dalam menyiapkan MRS, GLS menyiapkan laporan manajemen yang terdiri dari analisis penjualan, kas, serta piutang. GLS juga mengkode sebuah akun dengan chart of account, yaitu suatu daftar akun yang dirancang dengan baik dan komprehensif yang merupakan basis bagi GLS serta sebuah kritikal bagi financial reporting maupun manajemen reporting. Sekarang, kita masuk pada pembahasan sistem pelaporan keuangan. Kewajiban pelaporan dipenuhi melalui FRS. Banyak dari informasi yang diberikan berbentuk laporan standar keuangan, pajak, dan dokumen yang diperlukan oleh badan pengatur seperti Securities and Exchange Commission (SEC). Penerima utama dari informasi laporan keuangan adalah pihak eksternal. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pihak eksternal memerlukan informasi tersebut untuk mengamati tren-tren kinerja selama waktu tertentu dan kemudian melakukan perbandingan di antara organisasi-organisasi yang berbeda. Aktivitas dari sebuah sistem pelaporan keuangan adalah
bahwa ia memiliki sumber-sumber input yang terdiri atas file utama GL, file historis GL, dan input langsung dari kelompok laporan keuangan. Output yang paling umum dari FRS adalah laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Prosedur pelaporan keuangan. Pertama, mencatat transaksi, lalu mencatat jurnal umum, lalu membukukan ke buku besar pembantu, lalu membukukan ke buku besar umum. Setelah itu, menyiapkan neraca percobaan sebelum disesuaikan. Setelah itu, membuat jurnal penyesuaian, lalu menjurnal dan membukukan ayat jurnal penyesuaian, lalu menyiapkan neraca percobaan yang telah disesuaikan, lalu menyiapkan laporan keuangan, lalu menjurnal dan membukukan ayat jurnal penutupan, lalu menyiapkan neraca percobaan pasca penutupan. Sistem pelaporan rekayasa ulang XBRL. Laporan online data keuangan merupakan kebutuhan yang kompetitif untuk organisasi publik. Kebanyakan organisasi menggunakan HTML, Hypertext Markup Language, untuk menempatkan laporan keuangannya secara online yang bisa diunduh oleh SEC, analisis keuangan, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal tersebut, sekarang terdapat standar internet yang didesain khusus untuk laporan bisnis dan pertukaran informasi yang merupakan turunan dari Extensible Markup Language (XML), yaitu Extensible Business Language (XBRL). Kata extensible dalam XML menunjukkan bahwa segala markup language dapat dibuat menggunakan XML, yang di dalamnya juga berguna untuk menyimpan data yang perintah formatnya dipetakan ke nilai data. XML juga dapat digunakan untuk menggambarkan struktur database internal organisasi. XBRL biasanya digunakan untuk melaporkan data keuangan gabungan, tapi juga dapat diterapkan untuk mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan transaksi individual. Proses pelaporan XBRL adalah sebagai berikut. 1. Pilih taksonomi XBRL. 2. Melakukan referensi silang tiap akun di buku besar organisasi pelapor dengan elemen XBRL taksonomi yang tepat. 3. Data harus terorganisir dan diberi label sesuai dengan kebutuhan internal pelaporan perusahaan dan konvensi yang melibatkan pemetaan data internal organisasi untuk elemen taksonomi XBRL. 4. Proses pemetaan menggunakan alat seperti taksonomi mapper. Yang kelima, jika proses pemetaan sudah selesai, tiap catatan database akan berisi penanda yang tersimpan seperti digambar oleh bidang elemen taksonomi. Mengendalikan sistem pelaporan keuangan. Risiko potensial terhadap sistem pelaporan keuangan meliputi 1. Jejak audit yang rusak. 2. Akses tidak sah ke buku besar. 3. Rekening buku besar yang tidak seimbang dengan akun anak perusahaan. 4. Saldo rekening buku besar salah karena tidak sah atau tidak benar. 5. Voucher jurnal. Cara mengendalikan sistem pelaporan keuangan. 1. Otorisasi transaksi. Voucher jurnal merupakan dokumen yang mengotorisasi suatu ayat jurnal ke buku besar umum. Voucher jurnal memiliki berbagai sumber seperti pemrosesan penerimaan kas, pemrosesan pesanan penjualan, dan kelompok pelaporan keuangan. 2. Pemisahan tugas. Petugas administrasi buku besar umum tidak boleh memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembukuan untuk jurnal khusus atau buku besar pembantu, tidak boleh menyiapkan voucher jurnal, dan tidak boleh bertanggung jawab dalam mengawasi aktiva fisik. 3. Pengendalian akses. Pengendalian akses memiliki dua elemen, akses langsung dan akses tidak langsung. Kekhawatiran akses langsung dikurangi dengan memastikan bahwa voucher jurnal dibukukan
hanya oleh individu yang diotorisasi. Exposure untuk akses tidak langsung berasal dari buruknya pengendalian terhadap voucher jurnal di Departemen Sumber. Yang keempat, catatan akuntansi. Catatan akuntansi sepenuhnya mendeskripsikan aktivitas perusahaan. Salah satu aspek penting dari fungsi pencatatan ini adalah pemeliharaan jejak audit. Jejak audit adalah jaringan dokumen, jurnal, dan buku besar yang didesain untuk memastikan bahwa suatu transaksi dapat secara akurat ditelusuri melalui sistem tersebut dari awal sampai di posisi akhirnya. 5. Verifikasi independen. Fungsi buku besar umum digambarkan sebagai suatu langkah verifikasi independen di sistem informasi akuntansi. Voucher jurnal yang merangkum aktivitas transaksi mengalir dari berbagai departemen operasional ke GL atau FRS untuk secara independen direkonsiliasi dan dibukukan ke akun-akun buku besar umum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pelaporan manajemen atau manajemen reporting system. MRS dianggap sebagai elemen penting dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Sistem pelaporan yang mengarahkan perhatian manajemen ke masalah-masalah dengan tepat waktu juga mempromosikan efektivitas manajemen sehingga mendukung tujuan bisnis organisasi. Salah satu teknik untuk mencapai pengawasan berkelanjutan adalah penggunaan laporan manajemen secara tepat waktu sehingga memungkinkan para manajer fungsional untuk mengawasi dan mengendalikan operasi mereka dengan merangkum aktivitas, menunjukkan tren, dan mengidentifikasi pengecualian dari kinerja normal. Laporan manajemen yang dirancang dengan baik akan memberikan bukti mengenai berfungsi atau tidaknya pengendalian internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi MRS. 1. Proses pengambilan keputusan. 2. Prinsip-prinsip manajemen. 3. Fungsi, tingkat, dan jenis keputusan manajemen. 4. Struktur masalah. 5. Jenis laporan manajemen. 1. Proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan adalah 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Mengevaluasi solusi alternatif. 3. Implementasi solusi alternatif. 4. Melakukan peninjauan pasca implementasi. 2. Prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, formalisasi pekerjaan. Prinsip formalisasi pekerjaan menyatakan bahwa pihak manajemen harus menstruktur perusahaan di sekitar pekerjaan yang dilakukannya. Tujuan formalisasi pekerjaan adalah untuk menghindari suatu struktur organisasi di mana kinerja, kemampuan, dan eksistensi berkelanjutan perusahaan bergantung pada individu tertentu. Kedua, tanggung jawab dan wewenang. Jika seorang manajer mendelegasikan tanggung jawab kepada bawahannya, ia harus juga memberikan wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dalam batas-batas tanggung jawab itu. Ketiga, jangkauan pengendalian. Suatu perusahaan dengan jangkauan pengendalian sempit memiliki bawahan yang lebih sedikit yang melapor ke pihak manajemen. Perusahaan ini cenderung memiliki struktur yang lebih tinggi, sempit, dengan beberapa lapisan manajemen. Perusahaan dengan jangkauan pengendalian lebih luas cenderung memiliki struktur yang lebar dengan sedikit lapisan manajemen. Keempat, manajemen dengan pengecualian. Prinsip manajemen dengan pengecualian menunjukkan bahwa para manajer harus membatasi perhatian mereka pada wilayah-wilayah yang berpotensi bermasalah daripada terlibat dalam setiap aktivitas atau keputusan. Fungsi, tingkat, dan jenis keputusan manajemen. Fungsi perencanaan berkaitan dengan pengambilan keputusan
tentang aktivitas-aktivitas akan datang dari perusahaan. Perencanaan dapat dilakukan untuk jangka panjang atau jangka pendek. Perencanaan jangka panjang biasanya melewati periode antara 1 sampai 5 tahun. Tetapi, hal ini bervariasi di antara perusahaan. Perencanaan jangka pendek melibatkan implementasi rencana-rencana tertentu yang diperlukan untuk mencapai tujuan rencana jangka panjang. Fungsi pengendalian memastikan bahwa aktivitas suatu perusahaan sesuai dengan rencana. Keputusan perencanaan dan pengendalian sering diklasifikasikan dalam 4 kategori. Yang pertama, keputusan perencanaan strategis. Para manajer tingkat atas melakukan keputusan perencanaan strategis, termasuk menetapkan maksud dan tujuan perusahaan, menentukan ruang lingkup aktivitas bisnis, seperti pangsa pasar yang diinginkan, pasar yang ingin dimasuki atau ditinggalkan, tambahan lini produk baru, dan penghapusan produk lama, serta keputusan merger dan akuisisi. Menentukan atau memodifikasi struktur organisasi, menetapkan filosofi manajemen. Keputusan perencanaan strategis memiliki ciri sebagai berikut. 1. Kerangka waktunya jangka panjang. 2. Informasi yang lebih ringkas. 3. Cenderung tidak berulang. 4. Keputusan strategis berkaitan dengan ketidakpastian tingkat tinggi. 5. Ruang lingkupnya luas dan sangat mempengaruhi perusahaan. 6. Keputusan strategis memerlukan sumber informasi eksternal maupun internal. Dua, keputusan perencanaan taktis. Jangka waktu keputusan ini lebih pendek, lebih spesifik, berulang, hasilnya lebih pasti, dan kurang berpengaruh pada perusahaan dibandingkan keputusan strategis. Yang ketiga, keputusan pengendalian manajemen. Salah satu kegiatan pengendalian manajemen adalah memotivasi para manajer di semua wilayah fungsional untuk menggunakan sumber daya, termasuk bahan baku, personel, dan aktiva keuangan, seproduktif mungkin. 4. Keputusan pengendalian operasional. Keputusan pengendalian operasional lebih sempit daripada keputusan strategis dan taktis, karena berkaitan dengan pekerjaan operasional rutin. Gejala-gejala yang diidentifikasi merupakan indikator yang bagus terhadap akar masalah dan tindakan perbaikan cenderung lebih jelas. Keputusan pengendalian operasional memiliki 3 elemen dasar. 1. Penetapan standar merupakan tingkat kinerja yang ditetapkan sebelumnya yang diyakini oleh para manajer dapat dicapai. 2. Evaluasi kinerja. Pengambilan keputusan membandingkan kinerja operasional yang dipertanyakan dengan standar yang ada. Perbedaan di antara dua hal ini disebut varian. 3. Pengambilan tindakan perbaikan. Setelah membandingkan kinerja dengan standar yang ada, manajer mengambil tindakan untuk mengatasi setiap kondisi yang di luar kendali dengan hati-hati tentunya. Struktur masalah. Struktur suatu masalah mencerminkan seberapa baik pengambil keputusan memahami masalah tersebut. Struktur masalah memiliki 3 elemen. 1. Data. Nilai yang digunakan untuk mewakili faktor-faktor yang relevan dengan masalah tersebut. 2. Prosedur. Urutan langkah-langkah atau peraturan keputusan yang digunakan untuk memecahkan masalah. 3. Tujuan. Hasil yang ingin dicapai oleh pengambil keputusan dengan memecahkan masalah tersebut. 5. Jenis pelaporan manajemen.
Yang pertama, pelaporan khusus. Penggalian data adalah proses memilih, mengeksplorasi, dan memodelkan jumlah besar data untuk membuka relasi dan pola global yang ada dalam basis data berukuran besar tetapi tersembunyi. Model verifikasi menggunakan teknik penggalian mendalam untuk memverifikasi atau menolak hipotesis pengguna. Model penemuan menggunakan penggalian data untuk menemukan informasi yang tidak diketahui tetapi penting yang tersembunyi dalam data. Yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban. Menyatakan bahwa setiap peristiwa ekonomi yang mempengaruhi perusahaan adalah tanggung jawab manajer dan dapat dilacak ke masing-masing manajer. Prinsip yang mendasar adalah bahwa tanggung jawab para manajer area dapat dipertanggungjawabkan hanya untuk item-item yang mereka kendalikan. 3. Penetapan tujuan keuangan. Membantu pihak manajemen mencapai tujuan keuangannya dengan membentuk tujuan yang dapat diukur untuk setiap segmen perusahaan. Pengukuran dan pelaporan kinerja. Informasi mengalir ke atas sebagai laporan pertanggungjawaban ke tingkat manajemen senior. Yang kelima, pusat pertanggungjawaban. Bentuk yang paling umum dari pusat pertanggungjawaban ini adalah pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Yang terakhir adalah pertimbangan perilaku, wewenang, tanggung jawab, dan informasi pekerjaan. Jika diterapkan dengan benar dalam suatu perusahaan, prinsip-prinsip ini meningkatkan keserasian tujuan. Demikianlah pembahasan yang saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih.